Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Dwiranti dengan nomor NIM 18720500094 di semester 3 dari Fakultas Pendidikan. Program studinya yaitu Pendidikan Ekonomi di Universitas Trisakti Bekasi. Dan di sini juga ada dosen pengampu saya yaitu Bapak Joni Tesmanto SOSLMM selaku mata kuliahnya yaitu Sosial Media. Baik, di sini saya akan menjelaskan suatu makalah yang berisi tentang sosial media. Nah, yang pertama itu ada sosial media. Nah, sosial media ini adalah sebuah media online yang mendukungi interaksi sosial, dan dengan itu media sosial ini menggunakan teknologi yang berbasis web dan mengubahnya komunikasi menjadi dialog interaktif. Dan beberapa jenisnya itu seperti media sosialnya itu yang populer pada masa kini yaitu seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok hingga YouTube. Dan di sini jadi media sosial itu merupakan sebuah aplikasi yang menghubungkan antar individu dengan individu lain dengan menggunakan internet. Jadi media sosial ini menjadi sebuah kebutuhan diri seiring dengan perkembangannya zaman ke arah yang lebih maju dan modern. Nah, media sosial ini juga termasuk dalam bentuk pola hubungan sosial baru di masyarakat dan menjadi salah satu keuntungan internet. Dan hadirnya internet ini atau media sosial ini membuat menerima perubahannya tersebut dengan lebih memudahkan interaktif. Baik, di sini ada pembahasannya. Yang pertama yaitu commuting culture. Nah, maksud commuting culture ini adalah sebuah internet itu tidak selalu menjadi ladang ranjau dari bagian komentar, perkalian sia-sia dan kebencian. Jadi ketika kita menggunakan seperti AOL, untuk pertama kalinya yang harus melakukannya itu banyak penggalian serius untuk menemukan tempat sosial yang jauh, sebagai besar untuk dikonsumsinya secara pasif. Nah, maksudnya itu jadi commenting culture ini sebuah internet yang Anda tidak mungkin bisa pernah menerima atau membaca pun tidak akan menjamin penonton. Jadi jika internet berhenti seperti itu sejak lama dalam sejak tahunnya, jadi di masa semua orang akan mempertimbangkan masalah dalam berkomentar. Nah, di sini dengan aplikasi platform online yang tepat, yaitu siapapun yang memiliki dorongan dan potensi dapat menjadi pembuatan film, kritikus buku atau komentator politik. Jadi masalah ini dianggap atau diabaikan, diremehkan oleh publikasi berita. Nah, dengan ini komentar budaya ini juga telah mengajarkan kita bahwa untuk didengar, untuk melakukan semangat yang sangat-sangat berarti dan dapat dikutip sebagai kemudian menghilangkan bahwa tepuk tangan dan reaksi hati. Jadi jika Anda tidak menjangkau seseorang, telinga dan hatinya tertutup, dan sangat sedikit orang yang datang ke kolom komentar untuk siap mendengarkan dan belajar. Jadi di sini maksudnya, jadi kita harus benar-benar bertempur mulia dengan menggunakan komentar di posting di Facebook, kolom saran dan situs web feminis. Dan di sini kita telah mendidik beberapa pengamatan pasif. Nah, pengamatan pasif ini sepanjang jalan. Jadi setiap prosesnya itu kita menaikkan tekanan, menghabiskan berjam-jam mengartikulasikan poin-poin sama sekali diabaikan.
Nah, di sini juga ada komentar budaya. Nah, maksudnya ini apa sih? Jadi, komentar budaya ini kita mengajarkan bahwa kita itu intinya untuk didengar dan untuk melakukan semangat yang sangat kejam. Maksudnya itu sangat-sangat membuat kita bersemangat dan bisa dikutip sebagai menghilang di bawah tepuk tangan dan reaksi di hati. Nah, maksudnya itu jika Anda tidak dapat menjangkau seseorang yang telinganya dan hatinya tertutup dan sangat sedikit orangnya datang ke kolom komentar. Nah, di sini seperti melakukan pertempuran mulia di bagian komentar dari posting Facebook, kolom saran dan situs web feminis. Baik, yang kedua ada medsos manusia karir. Nah, maksud medsos manusia karir ini yaitu media sosial ini bukan lagi dengan sesuatu yang awam di kalangan anak muda setiap harinya. Dan mereka juga tidak pernah lepas dari Instagram, Facebook, Twitter dan pada masa sekarang ini seperti dan TikTok. Jadi media sosial ini bukan sekedar platform dan interaksi hiburan saja. Dan juga bisa banyak manfaat atau dampak positif yang bisa dijadikan dalam medsos manusia karir ini. Nah, seperti ini kita bisa memanfaatkan bisnis, sarana belajar dan mengembangkan potensi, bahkan memaksimalkan karir. Nah, dengan lewat media sosial ini kita juga bisa kesempatannya nggak dapat terduga-duga termasuk dalam hal karir. Nah, di sini juga ada beberapa tips di bawah biar bisa untuk medsos manusia karir. Yang pertama itu bangunlah image yang positif. Maksudnya itu biar kita bisa membangun karir yang cemerlang lewat media sosial. Nah, kamu itu jadi harus mempunyai pribadi yang positif. Nah, jadilah unggahlah foto atau status yang tidak mengandung sara dan perkataan negatif. Nah, biasakan juga kita bisa berpikir seperti halnya yang dihapus dari sejauh dari penilaian. Nah, jika kita seperti perkataan negatif, maka terlihat dengan orang lain itu pun tidak enak. Dan yang kedua itu ada gunakanlah nama dan foto asli. Nah, kegunaannya ini kita menggunakan nama dan foto asli ini sebagai profil di media sosial kita. Dengan itu orang lain pun lebih mengenal siapa diri kamu sendiri, dan gunakan nama sendiri di akun media sosial itu dan tambahkanlah email atau foto profil saat perusahaan bisa melihat potensi dan lebih mudah menghubungi kamu. Nah, yang ketiga ada unggah prestasi atau karya kamu. Nah, maksudnya ini adalah memanfaatkan media sosial sebagai karya yang pernah kamu buat. Nah, kita itu bisa memanage bagi perusahaan atau klien yang ingin merekrut atau bekerja sama dengan dirimu. Dengan itu mengunggahlah prestasi dan karya yang kita buat sendiri. Dan yang keempat itu adalah follow akun-akun inspiratif. Nah, pada zaman seperti ini kan banyak akun-akun media sosial yang memberikan beragam informasi dan wawasan yang dapat kita pelajari. Nah, dengan sangat bermanfaat kan. Nah, jika itu kita dapat mengikuti mereka dari belajar karya-karyanya atau mencontoh-contoh karyanya dengan baik dan bisa dikembangkan melewati karir kita nanti dengan beberapa komunitas dan organisasi yang sering membahas beragam topik menarik dan mengadakan kegiatan positif. Nah, yang kelima adalah perluasan jaringan dan aktif berinteraksi. Nah, maksudnya ini seperti kamu itu bisa mulai dengan pesan di kolom komentar seorang untuk membangun koneksi. Nah, maksudnya ini jadi kita itu sekedar
mengapresiasi karya atau postingan yang mereka unggah, bisa menjadi pintu untuk menuju relasi yang lebih luas. Nah, seperti di Facebook, kamu kan bisa bergabung dengan grup dan aktif dalam berdiskusi atau mencari sebuah lowongan pekerjaan, pastikan menyediakan berbagai informasi lowongan kerja. Nah, di sini ada sosial gaming dan perilakunya. Nah, dalam perkembangan teknologi ini kan memungkinkan orang juga akan menjelajahi sebuah dunia tanpa harus keluar rumah. Nah, mereka itu pasti membutuhkan jaringan internet. Nah, dengan melalui jaringan internet, orang dapat mudah melakukan sebuah penelusuran atau seperti menjelajahi dunia dengan melalui internet saja. Tetapi hal seperti ini tuh sangat mudah dapat dilakukan orang-orang dengan mencari sebuah informasi, mengunjungi tempat-tempat tertentu, hingga komunikasi dengan orang yang berada di wilayah lain. Nah, tanpa dipengaruhinya oleh kondisi ruang dan waktu. Nah, di sini tuh berarti perkembangan teknologi ini memungkinkan jadi bagi seorang gamers sehingga dapat dijadikan salah satu acuan untuk mengulangi kebiasaan bermain gamers. Nah, seperti ini kita dapat digital ini dapat dimainkan dengan orang lain tanpa harus bertemu kalau seperti sistem online. Nah, jadi kita bermain game ini bisa melewati tanpa bertemu. Nah, di sini juga ada ternyata sosial media itu bisa dimanfaatkan sebagai penunjang karir juga. Nah, yang pertama itu ada promosi diri. Nah, maksudnya promosi diri itu adalah kita dapat menunjukkan kemampuan dan bakat yang kita miliki untuk memancing sebuah perhatian banyak orang di media sosial. Nah, kita mempromosikan diri kepada masyarakat luar ini membuka peluang agar kita bisa melesatkan karir yang sudah kita buktikan untuk menjadi seorang yang sukses. Yang kedua itu bisa menunjang bisnis. Jadi menunjang bisnis ini kita bisa bersenang-senang dapat penghasilan. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan penghasilan? Kenapa enggak? Gitu kan ya. Di sini tuh ada sarana bisnis yang praktis dan murah tentunya, itu seperti di sosial media. Nah, sosial media itu seperti pasar atau mall yang penuh dengan sesaknya pengunjung. Nah, dengan adanya sosial media ini kita bisa jadikan sebagai orang membuka lapak untuk menjual barang ataupun jasa. Nah, dengan hanya menggunakan sebuah internet seperti webnya itu. Nah, yang selanjutnya ada membangun relasi. Nah, maksudnya membangun relasi ini adalah agar kita mudah dalam berkomunikasi melewat dengan sosial media. Nah, dengan itu kita juga bisa teman lama ataupun mendapatkan teman baru dengan aktivitas follow follow. Nah, di sini bukanlah bergabung dengan grup atau komunitas yang ada di sosial media. Dan di sini kita bisa kenalan dengan banyak orang dan didiskusi banyak hal. Nah, bukanlah koneksi seluas-luasnya dan jangan malu untuk cari teman. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat ilmu. Nah, boleh percaya atau enggak, sosial media ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi banyaknya ilmu yang kita dapat dari media sosial ini kita akan berpengaruh positif untuk menunjang karir. Nah, di sini ada juga dampak dari buruknya, yaitu seperti ternyata sosial media itu juga bisa
jadi bumerang untuk karir kamu. Lah, kenapa bisa? Karena kamu itu sudah kecanduan sosial media. Nah, sepertinya penggunaannya jangan sampai merugikan, seperti contohnya lupa waktu dan lupanya prestasinya menurun. Nah, baik gitu. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu avoiding dan victimization. Maksud itu hak asasi manusia itu kan penting bagi semua orang dan dimanapun setiap harinya. Nah, semua hak asasi manusia ini pentingnya itu kita harus menghormati. Dan di sini juga ada beberapa hak kita yang dapat dilanggar oleh bullying antara lainnya. Yang pertama yaitu hak Anda untuk bebas dari kekerasan mental, emosional, dan fisik. Nah, maksudnya ini bullying ini adalah salah satu bentuk kekerasan. Anda berhak terhadap lingkungan yang mendukung atau baik sekolah maupun ke tempat kerja atau online yang penuh hormat, aman, dan bebas dari kekerasan. Dan yang kedua ada hak Anda atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai. Jadi bullying ini dapat menyebabkan cederanya fisik, depresi, dan masalah kesehatan. Yang ketiga ada Anda untuk bertahan hidup dan berkembang. Nah, penindasan berdampak ini serius pada perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial Anda. Nah, yang selanjutnya ada hak Anda untuk bekerja dan memiliki tempat kerja yang adil dan aman. Nah, di tempat kerja ini dapat menyebabkan stres, depresi fisik dan mental. Nah, ini dapat menghentikan Anda untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan baik, menyebabkannya Anda sendiri membutuhkan hari libur kerja yang lebih banyak. Dan selanjutnya ada hak Anda untuk bersantai dan bermain. Nah, maksudnya bullying ini terjadi di tempat bermain dan bersosialisasi seperti di sekolah. Di situ juga jejaring sosial dapat berdampak pada kemampuan untuk bersantai dan menikmati berbagai aktivitas. Nah, selanjutnya ada hak Anda atas pendidikan. Jadi penindasan di sekolah itu juga dapat membuat Anda merasa tidak aman dan tidak diinginkan. Nah, berdampak pada konsentrasi diri Anda sendiri dan kesehatan mental dan fisik Anda. Dan selanjutnya ada hak Anda untuk berpartisipasi dan suara Anda didengar. Nah, di sini maksudnya itu adalah ketika Anda merasa tidak aman dan menghalangi Anda untuk mengungkapkan sebuah perasaan dan pendapat Anda di sekolah, rumah, tempat kerja, dan teman-teman Anda sendiri harus memiliki hak mengungkapkan pandangan Anda agar kekhawatiran Anda ditanggapi dengan serius kepada orang lain dan dalam mengambilkan keputusan itu secara langsung mempengaruhi diri Anda sendiri. Dan yang terakhir ada hak privasi Anda. Nah, privasi Anda itu adalah membuat hal yang bersifat pribadi menjadi publik. Dan di sini juga ada beberapa mengatakan bahwa bullying ini adalah bagian dari pengalaman tumbuhan dewasa. Yang pertama yaitu perorangan. Jadi seperti kita semua dilahirkan dengan hak manusia, kita juga memiliki tanggung jawab menghormati, melindungi hak orang lain. Yang kedua, sekolah dan kerja. Nah, di sekolah ini kita harus bertanggung jawab dalam menyediakannya lingkungan belajar yang aman, bebas dari kekerasan, pelecehan, dan intimidasi. Nah, yang ketiga itu ada pemerintah. Nah, dalam pemerintah ini kita kan ada hak asasi manusia yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Manusia Internasional yang telah dijunjungi oleh pemerintahan Australia. Nah, di sini selanjutnya itu ada efek visual atau visual effect yang disingkat VFX, yaitu sebuah proses di mana pencitraan membuat atau memanipulasi luar konteks dari rekaman.
dan juga aksi hidup dalam pembuatan film. Jadi efek visual ini dapat integrasinya rekaman aksi hidup atau efek khusus dan pencitraannya hasil tergenerasi. Nah, di sini juga dapat menciptakan sebuah lingkungan yang tampak realistis, tetapi dapat membahayakan, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu atau tidak memungkinkan untuk dibuatnya sebuah film. Nah, di sini ada korban bullying, dampak-dampaknya yaitu seperti anak yang menjadi korban bullying karena mengalami berbagai masalah serius. Nah, sepertinya itu mengalami yang pertama depresi kecemasan. Nah, depresi kecemasan ini dapat gangguan depresi dan kecemasan karena meningkatnya perasaan sedih dan kesepian pada dirinya. Nah, yang kedua ada keluhan kesehatan. Nah, dengan adanya ini disebabkan yang kasar atau ucapan yang membuat depresi. Ia akan mengubah dirinya berminat melakukan berbagai hal seperti makan, atau hal itu akan membuatnya mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah. Yang ketiga ada prestasi akademik menurun. Nah, dengan adanya seperti ini ada dampaknya, yaitu seperti prestasi akademik menurunnya itu karena perlakuan bullying yang diterimanya membuat tidak fokus belajar. Dan selain itu pelakunya berada di instansi pendidikan yang sama akan membuatnya sering bolos atau karena takut bertemu dengan seorang guru. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.